Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai di hati. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami di dalam kami jalani hidup ini. Tuhan telah memberi kekuatan dan menganugerahkan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh Engkau perkenan kami untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu itu. Dan kiranya Tuhan berfirman dan kami siap mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Pembacaan ini berperikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allahku, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Saya ulangi, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, kiranya di dalam menjalani hidup sekarang ini berada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam perlindungan tangan kasih-Nya, dalam pemeliharaan kasih-Nya. Sebab kalau kita hidup lepas atau jauh dari tangan kasih Tuhan, kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita merenungkan sejenak perjalanan kehidupan kita ini. Yang mana kita boleh melewati hari-hari kehidupan kita hingga boleh berada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan, kemampuan kita, tetapi
pertolongan Tuhan, tuntunan tangan kasih Tuhan yang Tuhan berlakukan atas kehidupan anak-anaknya senantiasa mengiringi dan menyertai di setiap langkah kehidupan anak-anaknya. Dan itu kapanpun dan dimanapun itu kita berada, Tuhan selalu membuat agar kita menikmati cinta dan kasih-Nya itu. Kata pemazmur dalam ayatnya yang 1, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Inilah seorang raja yang agung, raja besar. Ia mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya selama menjalani hidupnya. Yang terungkap dari lubuk hati yang dalam hanya kata ucapan syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan, yang mana senantiasa memberi kekuatan pertolongan di setiap napas kehidupannya. Dan dalam keadaan apapun ia selalu beroleh kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan seorang Raja Daud ini. Dan dalam keberdosaannya pun, karena Raja Daud ini pernah bergumul dengan dosa, jatuh ke dalam kubangan dosa, tetapi ia senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan Allah kita. Ini yang kita patut teladani. Ini kita yang patut contohi. Mengapa? Menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan bukan nanti dalam hal kita bersuka cita mengadakan acara pesta dan sebagainya, tetapi dalam segala hal, dalam keadaan kita di bawah terpuruk, diperhadapkan dengan suatu hal yang mungkin tidak ada di dalam lubuk benak hati kepikiran kita, di benak hati kepikiran kita, dan itu terjadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Itulah yang Raja Daud ajarkan kepada kehidupan kita sekarang. Harus itu yang kita teladani. Bahwa selama kita menjalani hidup ini, hidup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tanpa cinta kasih karunia Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat menikmati firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Apalagi di dalam kita menjalani kehidupan sebagai satu keluarga yang mendambakan cinta dan kasih Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di dalam menjalani hidup di hari-hari kehidupan. Dan ini banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengikuti petunjuk aturan perintah Tuhan. Karena apa? Karena harus memang demikian. Jangan hidup di luar kendali Tuhan. Karena perjalanan kehidupan kita ini ada di bawah rancangan tangan kasih-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para Allah yang dimaksud di sini bukan Allah yang kita sembah sekarang. Allah lain, ilah lain, Allah asing itu. Allah patung-patungan buatan tangan manusia. Atau para nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi. Kalau pada waktu di Samaria, Raja Nabi Ahab itu ada dewa-dewa Baal, dewa-dewa Asyir. Maka Raja Daud mempertontonkan Tuhan Allah sebagai perisai
yang melindungi kehidupannya dan kubu pertahanan yang menari di hadapan para ala-ala lain. Apa maksud semuanya itu? Dia mengolok para ala-ala itu. Karena di depannya itu para ala itu tidak berdaya. Itulah siapa yang dapat sanggup menandingi kemahakuasaan Allah yang kita sembah sekarang melalui Yesus Kristus, putranya yang kudus itu. Nama yang selalu orang sembah di dalam menjalani hidup ini. Nama yang selalu kita serukan di dalam menjalani hidup ini di setiap waktu, baik siang maupun malam. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lebih memperkuat keimanan kita. Kalau boleh, kita melakukan seperti yang Daud katakan. Ada yang menunjukkan bahwa ia adalah nabi-nabi, tetapi tidak tahu ajarannya apa. Menyanyilah di depan para mereka. Bersorak-soraklah. Mengagungkan kebesaran Tuhan Allah kita. Pasti akan terjadi sesuatu. Pasti semuanya itu lari dari hadapanmu. Karena tidak ada Allah lain selain Allah Tuhan kita itu. Yang memberi kekuatan bagi kehidupan anak. Dan kehidupan Raja Daud ini senantiasa beroleh penyertaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ada lagu mengatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi itulah yang Daud lakukan. Ia hendak bersujud di hadapan Tuhan Allah. Karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, nama Tuhan Allah kita adalah di atas segala nama. Janji Tuhan kita itu, janji Tuhan Allah kita itu adalah janji yang murni. Dan kalau Tuhan sudah perkatakan ini, itu ya dan amin. Bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah yang dahsyat, yang senantiasa menilik kehidupan anak-anaknya di setiap waktu, baik siang maupun malam. Dan itu dimanapun kita berada. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan hormat kepadanya dan mempermuliakan namanya, maka penyertaan Tuhan itu selalu menyertai di setiap langkah hidup kita ini. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, ternyata Tuhan Allah kita ialah sumber kekuatan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah kekuatan umatnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu kita menikmati kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Di hari lepas hari. Dan semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ini seorang raja menyampaikan perkataannya kepada Tuhan. Dan semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu. Karena mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Itulah apa yang terjadi. Pada raja-raja itu memuliakan Tuhan Allah kita. Para raja di seluruh bumi akan bersyukur. Berarti dalam hal ini, hanya Tuhan Allah kita lah yang layak dipuji, disembah, dan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi luhur, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi itulah kemahakuasaan Tuhan kita. Ia memandang dari tahtanya. Ia bersemayam di kerajaan surga. Tetapi kita ini tidak akan luput dari pandangan mata Tuhan. Para raja-raja akan menyanyi, memuji. Dan bahkan Tuhan tidak pernah memandang muka. Dia apa ia bangsawan, apa ia upahan, orang yang kaya, orang yang hina, selalu sama di hadapannya. Dan itulah Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, kata sombong itu kiranya orang nyandak mau pegang. Kita nyandak mau pegang itu. Karena apa? Kejatuhan kita awalnya dari hal-hal seperti itu. Kesombongan, keangkuhan, ketinggi hatian membuat kejatuhan kita. Jadi jangan bilang karena perbuatan orang lain. Jadi dalam hal ini kita introspeksi diri di dalam menjalani hidup ini. Yang utama di sini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah kesiapan hati kita, kemurnian hati kita. Kita buka hati kita untuk mengundang hadirat Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa bermenggapah di dalam kehidupan kita. Dan itu di dalam kita menjalani hidup. Di setiap waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika aku berada dalam kesesakan. Ayatnya yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Di dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan kehidupan Raja Daud ini. Dan tangan kanannya, dan tangan kanan Tuhan itu menyelamatkan kehidupan Raja Daud. Mengapa? Sekalipun ia berada dalam ketidakberdayaan,
Tetapi ia berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan tangan kananmu menyelamatkan aku di dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahannya. Ia menyerukan nama Tuhan dan ia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Dan itu jadi tangan kanan Tuhan melepaskan dia. Ini suatu hal yang memang menjadi bahan perenungan di dalam kita menjalani hidup ini. Bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu sangatlah perlu. Dan itu utamakan. Selama kita menjalani hidup di tengah dunia itu, di dunia ini, mari kita utamakan. Yang nomor satu kan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadikan tempat kita, rumah kita menjadi mezbah yang berbau harum bagi Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Saya ulangi, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Benar. Ia percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkarya atas kehidupannya. Apapun yang ada di dalam hidupnya itu. Perencanaan perjalanan kehidupannya bersama keluarganya. Dalam kepemerintahannya, kepemimpinannya sebagai seorang raja. Ia percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Benar, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi, begitulah. Cinta dan kasih Tuhan itu kekal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, baru Raja Daud menaikkan satu permohonan kepada Tuhan. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Itu diarahkan kepada kehidupan kita sekarang. Memohonlah kepada Tuhan bila kita berada dalam kesesakan. Karena kita ini buatan tangan Tuhan sendiri. Jadi, yang seringkali kita meninggalkan perbuatan tangannya, itu kita sendiri. Bukan Tuhan yang menjauh dari kehidupan kita. Kita yang menjauh dari kasih Tuhan itu sendiri. Membuat kita tiada berdaya, selalu berkat, terhalang mungkin. Kita sudah punya perencanaan begini, sudah begitu baik disusun, tetapi nyatanya gagal karena tidak mengundang hadirat Tuhan, tidak membawa ke persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Usaha kerja kita, jerih payah kita, bila kita bersekutu dengan Tuhan, bawa ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menikmati itu. Dan Tuhan berkenan dan memuliakannya. Dan itu tidak menjadi suatu kesia-siaan.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kiranya kita di dalam menjalani kehidupan ini, di hari-hari kehidupan kita senantiasa berpedoman oleh tuntunan firman Tuhan. Karena itu mengubah kehidupan kita, menggugah hati kepikiran kita. Kalau kita memohon kekuatan, memohon hikmat dari Tuhan, kita senantiasa beroleh apa yang baik dan kita pakai di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu melakukan yang baik dan benar di hadapannya. Dan itu kadang yang jahat terjadi. Karena kehidupannya dipertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, petunjuk Tuhan itu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang disanjung, diagungkan, ditinggikan, dan dipermuliakan. Bahkan seluruh hormat kita bawa hanya kepada Tuhan yang mana bertakhta di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau boleh menyertai dalam pelayanan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan memberi kekuatan sekalipun kami harus dihadang dengan persoalan hidup yang datangnya dari dunia ini. Tapi Engkau memberi kekuatan Tuhan, dan boleh melewati pelayanan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan kami boleh melakukannya itu dengan baik. Hamba yakin Tuhan itu boleh terjadi karena atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan tubuh yang sehat, napas hidup kami, dan itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, selagi kami menikmati hidup kami di tengah dunia yang Kau anugerahkan ini, kami boleh mengingat dan merenungkan akan segala Taurat-Mu itu, dan kami merenungkannya itu di dalam menjalani hidup ini di waktu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, Engkau sumber kehidupan kami. Di dalam hidup ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi. Apapun itu, semuanya bersumber dari Tuhan pula. Perkenankan kami oleh menikmatinya. Apapun yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu pada saat ini, kiranya Engkau Tuhan memberkatinya melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah, Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Karena tanpa pemberkatan dari Tuhan, kami tidak dapat menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Engkau boleh memperkenankan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu dan menikmati baik-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang senantiasa mendambakan, merindukan akan kebenaran firman-Mu, yang pada saat ini tidak mendengar akan kebenaran firman-Mu karena sesuatu hal dalam keadaan sakit, dan apapun yang diperhadapkan kepada kehidupan mereka pada saat ini, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan sakit, Engkau menjamah mengurapi tubuh yang lemah, yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan, mereka boleh beroleh penyembuhan. Itu karena lawatan tangan kasih-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar para saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan boleh beroleh pemulihan. Apapun yang menjadi kebutuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, kiranya Engkau mencukupkannya. Dan bagi bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, Engkaulah pengharapan bagi mereka Tuhan Yesus Kristus. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kekuatan, kesehatan di dalam mereka menjalani hidup di hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
seluruh perjalanan kehidupan kami anak-anak kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu penuh pengasihan. Sempurnakan Tuhan doa kami ini dengan doa yang Engkau ucapkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menambah kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini dan boleh memotivasi kehidupan kita, suluh dan pedoman di setiap langkah juang kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam damai di hati. Sampai jumpa.